Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askor Rosan, NIM 17086451. Baik, di sini saya ingin melengkapi tugas akhir semester pembelajaran senam yang dimana saya laksanakan sendiri. Mohon maaf jika saya laksanakan sendiri dikarenakan tidak ada murid, dan sekaligus saya akan mencontohkan dan mempraktekkan dan mengasih tahu bagaimana caranya. Oke. Untuk materi pertama yaitu materi meroda. Nah, materi meroda ini adalah gerakan yang seperti meroda atau seperti roda ban mobil atau sepeda. Dia berputar. Lalu caranya itu seperti ini. Kita angkat tangan ke atas, lalu kita sampaikan badan, lalu kita ayunkan ke bawah seperti ini kan. Begitulah contohnya. Kalau meroda ini harus dibutuhkan konsentrasi, kalau tidak kakinya itu tidak akan lurus, atau dia berfokus pada satu tumpu. Misalnya tumpunya ini kakinya atau tangannya untuk membalikkan. Nah, contohnya seperti ini, saya akan mencontohkannya. Baik, tangan lurus ke depan, lalu sampingkan. Baik, itulah saya akan mencontohkan lagi. Tangan di atas, sampingkan, lalu rollingkan. Baik, saya akan contohkan sekali lagi. Tangan lurus ke depan, badan ke samping, lalu kita ayunkan ke bawah. Kira-kira seperti itulah contohnya. Nah, untuk model latihannya itu seperti misalnya kita bagi dua kelompok lah, misalnya sini satu, ini satu. Nah, awalnya kita akan bantu dulu. Misalnya dia akan melakukan meroda. Nah, pada saat dia melakukan meroda, dia akan seperti berputar gini. Nah, lalu kita bisa memegang kakinya seperti apa. Misalnya kakinya agak bengkok, baru bisa kita luruskan. Nah, seperti ini ya, kita luruskan. Atau teman sebelah ini bengkok ke sini, kita luruskan. Nanti sudah kita luruskan, dia coba lagi. Nah, dia coba lagi. Kalau sudah benar, bagus lah. Tapi kalau belum benar, kita coba untuk perbaiki lagi. Misalnya bagi dua kan, kita lihat perbandingan dulu. Misalnya di sini bagus, di sini nggak bagus. Nah, kita bandingkan apa yang salah gerakannya, atau bagaimana, atau dia nggak paham bagaimana cara untuk melakukannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita bisa dengan menyilangkannya, atau kita mengubah arahnya. Misalnya dia nggak harus lurus terus lah. Misalnya dia misalnya kelompok sini ke sini, terus kelompok sini ke sini juga, kayak seperti menyilang gitu. Atau bisa juga dengan dibantu dengan temannya dari belakang, ataupun dari depan juga bisa. Kalau dari depan tuh kita melihat atau mengamatinya, gerakannya udah benar atau belum, atau adakah yang kurang lagi kan. Baik. Baik, selanjutnya itu kita melakukan pembelajaran intro dan penutup tentang handstand. Nah, handstand ini handstand itu apa? Nah, handstand itu adalah sebuah gerakan yang awalnya kita menganggapnya itu sulit. Apakah udah benar atau belum? Sebenarnya nggak sulit, cuman keberanian kita aja untuk melakukan handstand itu. Kalau kita takut untuk akan terjatuh, maka mental kita tuh nggak ada untuk melakukan handstand. Otomatis kita tidak akan sampai pada handstand tersebut. Nah, untuk handstand itu
Untuk pertamanya fase awalnya bisa kita apa namanya, untuk kita pelajari gimana caranya seperti ini. Tangan di atas, lalu seperti kita ayunkan. Angkat aja satu kaki dulu. Rasanya kalau udah bisa satu kaki aja dulu. Kalau nggak bisa, kalau udah bisa angkat kedua kaki itu tersebut. Lalu tempelkan ke dinding atau ya ke dinding. Untuk pertama kita lakukan, saya tangan aja dulu. Nanti ini menempelkan sini kan. Kita ayunkan aja dulu. Rasanya ada bisa. Coba dua kaki lagi, lalu tempelkan. Kalau sudah bisa, selanjutnya kita akan melakukannya dengan sendiri. Kalau seandainya tidak bisa juga, misalnya pertama kita nggak bisa, kan seperti ini. Udah dua kaki mulai amping naik. Kita bisa bantu dengan teman megang sini. Kita naik ke atas seperti lurus ke atasnya gini. Kan posisinya kita di bawah, lalu di bawah kan. Lalu kaki kita naik ke atas seperti V lurus, ya kan? Bisa bantu dengan teman. Setelah kita pandai, lakukanlah secara berulang kali agar kita mampu untuk melakukannya. Untuk selanjutnya itu bisa kita berulang kali, atau kita coba di rumah dia berulang terus, supaya mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari agar aktivitas jasmani kita bagus dan sehat. Untuk fase penutup, mungkin itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, selanjutnya masuk pada materi untuk permainan kecil rolling depan. Sketsanya sudah saya buat seperti ini. Ya, seperti ini. Cara yang pertama kita lakukan adalah, ini kan orang. Pertama, dia harus lari dulu. Lalu dia rolling depan. Setelah dia rolling depan, dia merangkak. Lalu di sini finishnya. Untuk permainan ini dibutuhkan kelincahan, ketangkasan, dan kecepatan. Soalnya di sini dibutuhkan untuk siapa yang cepat maka dia yang menang. Misalnya kan gini, dibagi dua kelompok nih. Dia lari nih. Setelah itu dia rolling. Setelah rolling dia merangkak, seperti merangkak kayak anak kecil merangkaknya, tapi cepat merangkaknya. Sini kan ada dibuatkan untuk jaring-jaring apa-apanya. Di sini finishnya. Di sini keluarnya, lalu finish di sini. Siapa yang cepat maka dia yang menang. Untuk dari itu saya akan mencontohkannya. Oke, saya akan mencontohnya langsung. Baik, yang pertama kita lakukan itu adalah kita misalnya anggap aja ini nih tempat rollingnya kan, matrasnya. Lalu seolah kita berlari di sini, contohnya kita berlari kan, lalu kita langsung rolling depan. Lalu kita merangkak kan, lalu kita lari. Siapa yang cepat maka dia akan menang.
Nah, saya akan contohkan lagi. Contoh seperti ini. Kita lari. Oke, ini langsung rolling depan. Lalu kita merangkak. Lalu kita lari secepatnya. Siapa cepat dia menang. Oke, untuk selanjutnya itu resep lokal. Nah, resep lokal pada materi rolling belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit resep lokal itu apa. Nah, metode pembelajaran resep lokal ini adalah di mana kita membagi sebuah kelompok misalnya kita ini murid. Kita misalnya murid ada murid berapa? 20 lah. Nah, kita bagi menjadi 4 kelompok, 5. Nah, 5 itu kita diskusikan tentang materi kita. Misalnya kan nih materi rolling belakang. Nah, kita ajak mereka itu supaya ada ide-ide atau hal yang berkepentingan dengan materi rolling belakang. Nah, misalnya dia nih di sini dia mau cari caranya gimana rolling belakang itu. Nah, dia bertanya ke teman kelompoknya, rolling belakang itu gimana caranya. Kalau teman sebelahnya nggak pandai juga, tanya ke teman sebelah. Kalau tidak pandai juga, tanya ke guru. Nah, tanya ke gurunya. Nanti gurunya akan menjelaskan bagaimana rolling belakang itu dan bagaimana cara mempraktekkannya. Contohnya seperti ini. Kan misalnya nih rolling belakang gimana caranya. Oke, kayak ini ya. Cara pertama yang rolling belakang itu adalah kita membelakangi matras. Lalu kita angkat tangan ke atas, tekuk ke bawah, lalu langsung rolling belakang. Langsung tangan ke atas. Seperti itu. Baik, saya akan contohkan sekali lagi. Oke. Tangan di atas, tekuk ke bawah, lalu langsung. Oke. Langsung berdiri. Oke. Baik, selanjutnya itu konvergen dan divergen pada materi salto. Nah, saya akan jelaskan sedikit akan menjelaskan secara detail atau apalah kan. Pokoknya saya akan menjelaskan yaitu tentang konvergen dan divergen. Nah, konvergen ini adalah dimana murid itu lebih mengembangkan apa yang dia miliki. Misalnya dia mempunyai hal seperti ini, lalu dia mengembangkan sendiri apa yang dia miliki dan apa yang bisa dia lakukan. Contohnya dia suka bermain bola basket. Nah, kalau main bola basket tentu tuh dibutuhkan apa yang dia miliki. Ataupun contohnya seperti salto. Misalnya dia senang atau menyenangi salto itu, lalu dia kembangkan bagaimana salto yang bagus dan benar. Nah, kalau divergen ini lebih ke arah guru lebih cuman mengarahkan dan cuman sebagai fasilitator atau tempat penanya atau apa hal-hal yang ingin tanyakan. Selebihnya murid yang mengerjakannya sendiri. Baik, pada materi salto ini saya akan menunjukkan bagaimana secara salto. Baik, cara salto itu seperti ini. Tangan lurus ke depan. Lalu kita berputar seperti roda juga, tapi kita berputarnya ke belakang. Baik, contohnya seperti ini. Kita ayunkan badan kita ke belakang, lalu kita putarkan badan ke belakang, lalu dia akan berputar seperti ini. Lalu posisi kita
posisi kita pada saat salto kembali seperti ini, kan diputar tadi. Kembali seperti ini, kayak putar gini. Nah, kalau rasanya kurang pandai, sering-seringlah berlatih di rumah agar bisa melakukan salto tersebut. Nah, baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, dan hal-hal yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan bagus. Baik, mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.